Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Marhan Fadila dengan NIM C1L0231016 dari kelas 7B dari kelas B kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan terkait praktikum acara 5 yaitu pembuatan plot dan layout. Sebelum itu saya akan menjelaskan pembuatan plot ini. Pembuatan plot ini mengacu pada inventarisasi hutan yang dimana kegiatan ini merupakan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan dan di sekitarnya. Salah satu cara untuk melakukan inventarisasi hutan adalah dengan metode sampling untuk mewakili seluruh kawasan hutan dengan menggunakan intensitas sampling. Metode sampling bisa dilakukan dengan pembuatan plot contoh. Perencanaan pembuatan plot contoh memiliki dua metode yaitu systematic sampling dan random sampling. Systematic sampling ini merupakan systematic sampling ini merupakan metode dengan cara pengambilan sampel di mana sampel pertama diambil secara acak dan sampel berikutnya akan mengikuti interval yang sudah ditetapkan. Yang kedua itu random sampling. Random sampling merupakan suatu populasi yang akan diambil mempunyai kesempatan untuk memilih menjadi sampel. Yang kedua itu layout. Layout merupakan tata letak dari elemen-elemen suatu bidang tertentu untuk mendukung konsep yang dibuat. Adapun fungsi dan tujuan dari layout adalah menyajikan berbagai elemen seperti teks dengan gambar sebuah peta. Untuk penjelasan selanjutnya langsung saja kita masuk ke ArcGIS. Langsung saja kita di sini kita membuat plot sesuai dengan desa masing-masing. Langsung saja kita add desanya. Di sini kita menggunakan peta Doroko, Bu. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui luas dari kawasan desa Dorokobo ini. Dengan cara sebelumnya kita harus melakukan koordinat sistem, memilih zona 50S UTM-nya. Oke. Agar bisa membuat keterangan luas atau mengetahui luasnya. Selanjutnya kita add file, kita kasih keterangan luas double karena di sini luas kita memerlukan angka, keterangan angka. Selanjutnya klik kanan pada luas, kalkulator geometri, pilih area. Untuk satuannya kita pilih hektar, pada umumnya ya kita pilih hektar aja. Di sini dengan luas 534 hektar. Selanjutnya, sebelum itu saya akan menjelaskan perhitungan intensitas sampling dan kita di sini menggunakan petak ukur 10 x 10 meter. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Luas kawasan dengan 534 hektar menggunakan luas petak ukur 10 x 10 meter atau 0,01 hektar dengan menggunakan intensitas sampling 0,5%. Untuk rumusnya untuk mengetahui jumlah plot dan jarak tengahnya yaitu luas pengamatan sama dengan intensitas sampling dikali luas kawasan.
yaitu 0,5% dikali 534 hektar sama dengan 2,67 hektar. Selanjutnya jumlah plot contoh, yang dimana jumlah plot contoh ini luas yang diamati dibagi luas petak ukur. Luas yang diamati itu sama dengan 2,67, luas petak ukur itu sama dengan 0,01 dengan hasil 267 plot. Maka 534 hektar dibagi 267 plot sama dengan 2 hektar atau 20.000 meter. Dan untuk mengetahui jarak tengah itu kita itu dengan menghitung akar dari 20.000 meter sama dengan 141,42 meter. Nah, selanjutnya kita masuk ke hadis lagi, lanjut ke R2 block. R2 block, setelah itu kita masuk ke Graph Tools. Setelah itu Graph and Calculus. Bukan juga. Di data driven facts, terus grid index features. Sini kita akan membuat jarak atau membuat plot dengan jarak tadi 141 meter. Kita add Dorokobo ini, peta kawasan Dorokobo. Selanjutnya kita geser ke bawah. Sini kita mengubah satuannya meter. Kita add tadi yang jarak tengahnya 1 berapa tadi? Dengan jarak 1,41141,4 sama dengan polygon height-nya juga kita add 141,4. Selanjutnya oke. Nah, udah terbentuk seperti piksel-piksel kayak gini atau berbentuk plot. Selanjutnya kita akan mengklip yang kita buat sebelumnya sesuai dengan peta kawasan. Dengan cara analisis tools, extract, kita pilih clip. Kita input feature Dorokobo ini yang barusan kita bikin. Selanjutnya nih, ini kita simpan di Verticum 5. Di sini kita kasih nama batas kawasan. Batas kawasan. Batas plot. Save. Oke. Nah, udah, ini kita hapus saja. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita menuju R2 block lagi, terus kita membuat luas pada ini batas plot. Kita add file lagi, klik luas, double, oke. Klik kanan, kalkulator geometri, kita pilih ini, hektar, oke. Selanjutnya klik kanan, kita urutin dari yang terbesar sampai terkecil. Oke. Selanjutnya kita melakukan
Kan di sini ada 310 plot. Kita sesuaikan dengan yang kita butuhkan sesuai, yaitu 267 plot. Dengan cara kita start editing, pilih batas plot, oke. Continue. Selanjutnya kita select berapa? 310 dikurang 310 dikurang 267. 310 dikurang 267. Kita hapus sebanyak 43 plot dengan cara kita melakukan select ini. Ini untuk mengetahui berapa jumlah yang kita select, 27. Selanjutnya kita tambahin lagi 23. Sorry. Kita ulangi. 47 kelebihan kita kurangi 43 pas. Langsung saja kita ini delete select. Oke. Selanjutnya kita melakukan data management tools. Mana data management tools? Kita cari data management tools. Mana dia, guys? Data management tools. Terus bukan guys, bukan. Selanjutnya kita ke mana ya? Point. Bukan. Kartografi. Data. Convert. Nah, bukan. Mana ya? Lupa. Fitur class. Kan. Data management tools. Ini kah? Feature. Nah, kita masuk ke data management tools, terus klik feature, terus fitur 2 point. Yang kita add di sini batas plot. Kita kasih nama titik. Save. Oke. Nah, kan udah muncul titiknya. Selanjutnya kita masuk ke analysis tools, terus kita ke proximity. Selanjutnya kita graphic buffer. Kita add batas plot, terus kita kasih nama plot pengamatan. Save. Sini karena kita menggunakan petak ukur 10 kali 10, jadi kita taruh di sini 5 kanan, 5 kiri, 5 atas, 5 bawah, jadi 10 kali 10 meter. Langsung saja kita oke. Plot pengamatan. Sorry, kita harusnya kita add titik ya teman-teman. Kita add titiknya. Mana titik kita hapus saja dulu. Delete. Aduh, salah. Ini salah hapus ya teman-teman. Sorry. Yang seharusnya kita hapus itu plot pengamatan. Astaga. Jadi di sini kita buat ulang aja titiknya.
kita remove aja dengan cara kayak seperti tadi. Mana tadi fitur 2 point, batas plot selama titik pengamatan. Oke, save. Oke, selanjutnya kita buat plot yang mewakili dari satu plot tersebut. Proximity graphic buffer. Kita add titik pengamatan. Kita klik udah saya dijelaskan tadi ya teman-teman. Di sini kita kasih nama plot pengamatan. Oke, close. Oke. Pengamatan. Oh, ini teman-teman, karena ada kesalahan plot pengamatan. Oke. Ini karena grafik buffernya udah ada ya teman-teman, jadi kita hapus dulu plot pengamatan ini, delete. Nggak bisa. Plot 10 kali 10. Kita coba kali 10. Sorry. 5. Ini plot 10 kali 10. Save. Meter. Oke. Meter. Oke. Nah, udah muncul kan ya. Nah, udah. Selanjutnya kita beri keterangan pada plot 10 kali 10 ini, keterangan nomor atau berapa jumlah plotnya dengan cara kita masuk ke properties. Terus kita masuk ke labels, kita centang label fitur ini, kita pilih fit, itu simbolnya, kita edit simbol, mask, kita pilih halo stylenya agar tengah-tengah. Oke. Untuk size-nya kita pilih 10 aja. Untuk ini kita pilih Times New Roman. Oke, terapkan. Oke, nah udah muncul. Selanjutnya kita melakukan layout dengan cara kita klik di sini layout view. Nah, setelah itu kita pilih file, klik file, pack and print setup. Kita pilih landscape. Oke. Nah, kita atur sekreatif kita ya teman-teman. Sini kita jaraknya 1 berbanding 1 meter ya, 1 cm.
Nah, oke, sini juga. Ini kita menggunakan berapa ya? Ini jaraknya udah nih pas. Kita 20 aja. Pertama, selanjutnya oke, pas. Untuk selanjutnya kita memasukkan ada beberapa di sini, yaitu ada judul, skala, arah mata angin, terus keterangan, data situasi, sumber data, dan lain-lainnya. Yang pertama kita memasukkan judulnya dengan cara pertama kita buat rectangle dulu. Kita buat di sini. Ya, klik kanan, kita kasih no color aja. Oke, kita kasih hitam. Oke. Selanjutnya kita pilih insert. Kita ini klik ini untuk mengetik. Judulnya analisis apa ya? Kita kasih judul plot pengamatan di Desa Dorokopo tahun 2025. Kita change simbolnya, kita pilih Times New Roman. Kita kasih bold. Oke. Terapkan. Oke. Sini kita kasih itu untuk size-nya kita kasih 14 coba. Oke. Nah, untuk agar penulisan ini berada di tengah-tengah kotak ini dengan cara ini klik ini, terus shift, klik lagi rectangle ini, klik kanan, pilih align, terus kita pilih align center. Nah, tulisan ini akan otomatis berada di tengah. Kita atasin lagi aja. Oke. Selanjutnya kita memasukkan skala dengan cara kita klik insert, terus kita pilih skala ini. Kita pilih ini aja. Oke. Nah, kita skala di sini. Terus kita kasih keterangan skala dengan size 10. Oke, cukup. Times New Roman. Oke, kita kasih bold.
Oke, terapkan. Oke, ini juga kita samain formatnya 10 bold Times New Roman, terapkan. Oke, nah kita selesaikan di sini. Ini udah Times New Roman enggak? Ini belum Times New Roman. Oke, kan oke, skala. Kita kasih lurus. Ini udah lurus. Cara menggabungkannya berdua ini kita klik kanan, kita grupin aja ya. Nah, udah grup, udah gabung teman-teman. Selanjutnya kita pilih arah mata angin. Kita pilih sesuai hati kita, sesuai dengan kreatif kita ya teman-teman. Sini. Oke. Selanjutnya kita masukin skala barnya, kita pilih yang ini aja. Oke. Properties, kita pilih kilometer. KM, terapkan. Oke. Kita kasih meter aja teman-teman. Satu meter aja. M. Oke. Selanjutnya kita add koordinatnya dengan cara dynamic text koordinat sistem. Kita add 2 aja karena kita harus edit ntar koordinat sistem. Oke, ini 2. Terus nah ini kan tidak sesuai dengan apa yang kita add. Caranya kita convert to graphics nih. Convert to graphics. Kita di sini kita memasukkan, kita hapusin aja. Hapus. Terus oke. Selanjutnya ini oke. Kita sesuaikan di sini teman-teman. Nah, ya. Kita gabungin aja.
selection. Sorry. Kita grup. Oke. Nah, udah tahap selanjutnya kita kasih keterangan. Kita rectangle sini. Kita 50 cm aja jaraknya. Kasih color. Oke. Dengan cara kita legend, terus ini kita ubah aja properties namanya, pilih general, batas kawasan, terapkan. Oke. Kita kasih color. Oke. Insert legend. Udah sini batas plot, batas kawasan, jadi pengamatan plot. Oke. Kita berikutnya kita di sini ubah keterangan. Pilih types new Roman. Berikutnya selesai. Oke. Sini udah. Selanjutnya kita masukkan sumber data. Oke, selanjutnya kita masukkan sumber data. Sumber data 1 peta citra satelit, misalnya peta citra satelit. 2 Google Earth. Times New Roman. Udah bold aja, terapkan. Oke. Nah,
Simbol ini kita cukup 10, 11 saja. Terapkan oke. Oke, selanjutnya sini kita peta situasi dengan cara ini. Terus ada data frame di sini teman-teman. Data frame ini kita memasukkan batas kawasan dan memasukkan SHP-nya, SHP dompu. SHP dompu. Administrasi desa. Masukin di sini. Kita kecilin lagi aja. Oke. Selanjutnya kita pakai rectangle ini. Untuk lautnya, properties kita pilih warna biru, color, oke. Ke kanan, order, belakang, oke. Terus kita rectangle sini. No color. Kita masukin juga di sini arah mataharinya. Kita tulis peta situasi.
situasi desa Purwokerto. Times New Roman. Oke. Ini kita buat gridnya juga. Buat grid di sini ya guys. Kita pilih ini aja. Finish. Coba kita terapkan. Anjay, apa ini cuk? Kita hapus saja. Properties. Remove grid. Oke. Selanjutnya kurang cukup ya teman-teman, terlalu panjang. Kita hapus saja ini sumber petanya. Arhan Fadilah C1L 0231016. Oke. Selanjutnya kita memasukkan logo. Jadi picture tanpa, nggak tahu di sini warna hitam logonya. Ini logo kementerian yang lama ya teman-teman. Ini kita taruh di sini aja. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Tuh kita belum kita buat gridnya dulu. New grid. Coba kita buat gridnya. Berikutnya kita terapkan. Oke, anjay. Ini gridnya teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.